Dendam gadis penjual bakso yang difitnah menggunakan boraks oleh saingannya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Karangjati selalu adem kalau malam datang. Jalan tanah yang tadinya panas di siang hari berubah jadi sejuk dan hening. Lampu-lampu depan rumah menyala redup. Suara jangkrik bersautan. Tapi di antara keheningan itu, ada satu suara yang dinanti warga. Dentingan sendok di mangkuk dan teriakan pelan. Bakso, bakso malam, Buk, Pak. Itu suara Sari, gadis penjual bakso keliling yang selalu ramah menyapa pelanggan. Usianya baru 22 tahun, tapi semangatnya kuat seperti orang yang sudah biasa kerja keras sejak kecil. Rambutnya selalu disanggul sederhana, wajahnya bersih, dan matanya selalu menatap orang dengan tulus. Sari mendorong gerobak bakso peninggalan almarhum ayahnya, Pak Rasmin. Sejak kecil, Sari sering ikut ayahnya keliling jualan bakso. Jualan bakso malam. Setelah ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan motor, Sari meneruskan usaha itu. Ia nggak punya pilihan lain. Ibunya sakit-sakitan, sering sesak napas dan nggak bisa banyak gerak. Sari harus kerja demi makan dan beli obat. Setiap habis maghrib, Sari mulai keliling. Biasanya dari ujung gang dekat masjid, lalu muter ke jalan belakang rumah Bu RT, sampai akhirnya berhenti sebentar di depan warung kelontong Pak Gimin. Warga seneng sama baksonya. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, dan sambalnya pedas nendang. Tapi yang bikin pelanggan betah itu bukan cuma rasa baksonya, tapi senyum Sari. Senyum yang selalu hadir meski wajahnya kelihatan lelah. Wah, Sari, tambah laris aja sekarang ya, kata Bu Sulastri pelanggan langganan. Alhamdulillah Bu, rezeki malam ini lumayan, jawab Sari sambil menuang kuah ke mangkuk. Tapi nggak semua senang dengan kesuksesan Sari. Warung bakso Bu Darmi yang letaknya dekat pertigaan jalan desa makin sepi. Dulu, sebelum Sari jualan, pelanggan ramai. Sekarang tinggal beberapa orang, itu pun jarang datang. Baksonya memang terkenal keras, kadang dagingnya bau. Tapi karena dulu nggak ada saingan ya orang makan juga. Tapi sejak Sari mulai jualan malam, semua berubah. Bu Darmi, perempuan paruh bada yang terkenal galak dan suka ngomel, duduk di bangku warungnya sambil melotot ke jalan. Malam itu, ia melihat gerobak Sari lewat. Beberapa anak kecil mengikuti di belakang, menunggu mangkok mereka diisi. Model senyum doang bisa bikin orang lupa rasa, gumam Bu Darmi sinis. Suaminya Pak Surip cuma diam sambil menyeruput kopi. Ia tahu, sejak Sari jualan istrinya sering ngomel tiap malam. Kadang marah nggak jelas, kadang nyumpah-nyumpah. Jelas aja murah, mungkin dagingnya campuran. Atau jangan-jangan Bu Darmi nggak melanjutkan kalimatnya, tapi matanya menyipit penuh rencana. Sementara itu, di rumah kayu sederhana dekat sawah, Sari membersihkan gerobaknya. Ibu Sari terbaring di dipan kecil batuk-batuk pelan. Masih ada tuh, Jak, uang buat beli obat, Nak? Tanya ibunya dengan suara serang. Ada, Ibu. Tadi laris, insya Allah besok Sari beli obat yang biasa. Sari menatap ibunya dengan khawatir, tapi tetap berusaha tersenyum. Ia tahu ibunya menahan sakit. Tapi ia juga tahu kalau ia lemah, siapa lagi yang bisa diandalkan? Hanya tinggal mereka berdua di rumah itu. Bu, nanti kalau udah sembuh, Ibu ikut Sari jualan ya. Duduk di pinggir jalan kayak dulu, kata Sari mencoba menghibur. Ibunya hanya mengangguk pelan sambil menatap langit-langit.
Besok paginya, suasana pasar desa sedikit gaduh. Ada bisik-bisik soal bakso. Dengar-dengar bakso yang keliling itu, yang cewek itu, katanya pakai pengawet loh. Bisik seorang ibu. Boraks katanya, makanya kuahnya bening terus. Tambah yang lain. Sari lewat sambil membawa bahan dagangan. Ia mendengar sebagian dari omongan itu, tapi pura-pura nggak dengar. Dadanya mulai sesak. Tapi ia tetap berjalan, tetap senyum. Sore harinya, Sari duduk di depan rumahnya memotong bawang dan menyiapkan bumbu. Tiba-tiba datang Pak Ketua RT bersama 2 orang petugas dari kelurahan. Mbak Sari, kita dapat laporan soal makanan berbahaya. Kita diminta cek baksonya. Bisa kami lihat? Tanya salah satu petugas. Sari terkejut. Tangannya gemetar. Saya nggak pakai bahan aneh-aneh, Pak. Ini semua daging sapi asli. Jawabnya sambil menunjuk bahan-bahan di meja. Tapi petugas tetap mengambil sampel kuah dan baksonya. Sari hanya bisa diam. Setelah mereka pergi, ia duduk lemas. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, hanya sedikit pelanggan yang datang. Beberapa orang hanya lewat, melihat sekilas, lalu jalan lagi. Anak-anak yang biasanya ramai sekarang cuma berdiri di kejauhan, berbisik-bisik sambil menatapnya aneh. Sari tetap senyum, tapi senyum itu kaku. Ia tahu desas-desus soal boraks sudah menyebar, dan ia tahu siapa yang mungkin menyebarkannya. Dari kejauhan, di warung pertigaan, Bu Darmi tertawa kecil sambil melihat Sari yang sepi. Jualan itu bukan cuma soal senyum, Duk, tapi juga licik-licikan, katanya pelan sambil mengaduk kuah bakso yang mendidih. Sari memandangi langit malam, hatinya sesak. Ia merasa kalah, tapi belum menyerah. Tapi ia juga tahu dunia nggak adil. Dan kadang senyum saja tak cukup untuk bertahan hidup. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi suasana pasar Karangjati sudah ramai. Pedagang sayur teriak-teriak menjajakan dagangan. Anak-anak kecil berlarian, dan suara ibu-ibu menawar harga terdengar bersahutan. Sari datang membawa bahan bakso dari langganan-langganannya di ujung pasar. Ia biasa belanja pagi-pagi sebelum mulai jualan sore. Tapi hari itu, orang-orang seperti memperhatikannya. Tatapan mereka aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang pura-pura nggak kenal, padahal biasanya mereka ramah. Itu tuh yang katanya pakai boraks, bisik seorang ibu sambil menunjuk ke arah Sari. Beneran? Pantesan kuahnya bening banget kayak air cucian, balas yang lain menahan tawa. Sari yang awalnya cuek mulai merasa jantungnya berdebar. Ia menatap mereka sebentar, tapi tak ada yang berani menatap balik. Ia segera mempercepat langkah, membawa kantong plastik isi daging dan tahu. Di tengah jalan pulang, langkahnya dihentikan oleh suara yang ia kenal. Sari? Ternyata Pak Rojak, petugas keamanan desa, berdiri di dekat pos ronda dengan 2 orang berbaju pegawai kelurahan. "Kamu bisa ikut kami sebentar ke balai desa?" tanya Pak Rojak. "Kenapa ya, Pak?" tanya Sari bingung. "Ada laporan dari warga soal bahan makanan yang kamu pakai buat jualan. Kami perlu tanya beberapa hal," ujar salah satu petugas. Sari bingung dan panik, tapi ia tetap ikut tanpa banyak tanya. Di balai desa, ia diminta menyerahkan sampel kuah, bakso, dan mie dari rumahnya. Katanya untuk diuji lab di kabupaten. Sari merasa terhina, tapi ia tak bisa melawan. Berita tentang bakso boraks makin menyebar cepat. Bahkan ada yang bilang 2 anak sakit perut habis makan bakso Sari, padahal mereka belum pernah beli sekalipun. Warung Bu Darmi justru mulai ramai lagi.
Ibu-ibu yang biasanya beli ke Sari kini duduk santai makan di warung pertigaan itu. "Nah, ini baru bakso beneran, bukan yang asal murah," kata Bu Darmi keras-keras sambil melirik ke arah jalan rumah Sari. Ia sengaja menyuruh tetangganya, Bu Wirah, untuk sebar isu di pengajian, pasar, bahkan posyandu. "Bilang aja demi kesehatan anak-anak." Tapi Bu Darmi gak puas sampai di situ. Ia punya rencana lain. Malam harinya ia memanggil Tomo, preman kampung yang sering nongkrong di lapangan sepak bola dan terkenal doyan uang cepat. "Tomo, kamu pura-pura jadi pembeli bakso Sari besok malam," perintah Bu Darmi. "Terus?" "Makan, lalu pura-pura muntah, biar makin heboh. Nih, aku kasih 100.000. Tomo nyengir. "Wah, gampang itu, Bu." Keesokan malamnya, Sari nekat tetap jualan meski hatinya berat. Ia dorong gerobaknya pelan-pelan, jalan-jalan yang biasanya ramai kini terasa sepi. Beberapa orang cuma melihat dari kejauhan, tak ada yang mau beli. Setelah 1 jam keliling, akhirnya ada 1 orang mendekat. "Baksonya 1, Mbak," kata laki-laki bertopi sambil duduk di pinggir jalan. Sari senang, akhirnya ada yang beli juga malam itu. Ia cepat-cepat ambil mangkok dan mulai meracik pesanan. Laki-laki itu tampak santai, bahkan ngobrol sebentar. Setelah beberapa suap, tiba-tiba laki-laki itu batuk keras. Lalu muntah ke tanah sambil pegang perut. "Aduh, perut saya panas, oh!" teriaknya keras-keras. Beberapa orang keluar rumah karena mendengar keributan. Laki-laki itu pura-pura pingsan dan ada ibu-ibu yang langsung teriak, "Itu pasti baksonya beracun." Sari panik dan hampir menangis. "Sumpah, Bu, saya nggak pakai bahan aneh-aneh. Saya cuma pakai daging sapi dan bumbu biasa," teriaknya sambil gemetar. Tapi warga nggak mau dengar. Beberapa orang menyuruh Sari pulang. Ada yang bilang, "Kalau besok ada yang mati, kamu yang tanggung jawab." Malam itu, Sari pulang dengan mata sembab. Ia dorong gerobaknya pelan, hampir jatuh karena lemas. Sampai di rumah, ibunya langsung tahu kalau Sari habis menangis. "Ada apa, Nak?" tanya ibunya lirih. Sari tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai memeluk lutut dan menangis pelan-pelan. Keesokan harinya, Sari tak jualan. Gerobaknya dibiarkan di pojok rumah. Ia tak sanggup lagi melihatnya. Ibunya coba menguatkan, tapi wajahnya sendiri pucat karena kehabisan obat. Di warung seberang, Bu Darmi tertawa pelan. Ia merasa menang, tapi di hatinya ada rasa aneh. Seperti berat, seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Malamnya, Bu Darmi mimpi aneh. Ia lihat gerobak bakso di tengah rumahnya. Tapi baksonya merah semua, seperti daging mentah. Ada suara mangkok beradu, lalu suara perempuan berbisik, "Saya nggak pernah pakai boraks, Bu." Bu Darmi terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia mengibaskan pikiran itu. Cuma mimpi. Gamamnya. Ia tak tahu, itu baru awal dari semuanya. Hari-hari terasa makin berat buat Sari. Sejak fitnah soal boraks itu menyebar, hidupnya berubah drastis. Orang-orang yang dulu ramah dan sering menyapanya, sekarang cuma melirik sekilas, lalu pura-pura sibuk. Beberapa pelanggan setia bahkan tak mau menatap wajahnya lagi, seolah-olah Sari benar-benar telah mencelakai banyak orang. Tiap malam, ia tetap nekat keliling dorong gerobaknya, tapi tak ada yang beli. Bahkan anak-anak kecil yang dulu berebut minta tambahan kerupuk sekarang sembunyi di balik pintu kalau Sari lewat. Yang paling berat buat Sari bukan karena dagangan Pak laku, tapi karena ibunya makin sakit. Batuknya makin sering, napasnya ngos-ngosan. Obat yang biasa ia beli sudah habis, dan uang tabungan pun tinggal receh. Sari tak punya siapa-siapa. Ayahnya sudah lama meninggal, saudara pun tak ada. Ia hanya bisa berharap suatu hari warga akan sadar bahwa ia tidak bersalah. Suatu malam, Sari memberanikan diri tetap keluar rumah. Gerobaknya ia dorong pelan, walaupun hatinya sudah pasrah. Ia hanya berharap ada 1-2 orang yang masih peduli dan percaya. Malam itu langit mendung. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya terasa menusuk. Di sepanjang jalan, lampu rumah-rumah redup.
Tak ada satupun orang yang keluar. Sari berhenti di dekat lapangan kecil tempat biasa anak-anak nongkrong. Ia duduk di bangku kecil di belakang gerobaknya, menatap langit, menarik napas panjang, dan berusaha menahan tangis. Baru saja ia berdiri hendak mendorong gerobaknya kembali ke rumah. Tiba-tiba sebuah batu besar melayang dan menghantam kaca mangkuk baksonya. Brak! Sari terkejut dan mundur. Ia melihat ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Gerobaknya berguncang, mangkuk-mangkuk jatuh ke tanah. "Siapa itu?" teriaknya panik. Tak lama kemudian, 2 orang bertopi muncul dari balik semak, membawa botol plastik. Salah satunya menyiramkan cairan ke bagian bawah gerobak, dan yang lain menyalakan korek api. "Jangan!" Sari berteriak keras. Tapi api sudah menyambar. Dalam hitungan detik, gerobak baksonya terbakar hebat. Api menjilat kayu dan pelat besi gerobak. Wajan, panci, dan alat-alat dagangannya meleleh dan pecah. Sari menjerit, mencoba menyiram pakai air dari botol minumnya. Tapi percuma, api terlalu cepat. Orang-orang yang tadi membakar sudah kabur. Tak sempat Sari lihat wajahnya. Beberapa warga mulai berdatangan melihat kobaran api di dekat lapangan, tapi tak ada satu pun yang membantu. Beberapa justru berdiri jauh dan menggerutu. "Wah, beneran tuh, baksonya meledak. Pasti bener pakai bahan kimia. Udah untung dia dibakar daripada ngeracunin orang." Sari hanya bisa duduk di tanah. Wajahnya basah karena air mata. Di depannya, gerobak peninggalan ayahnya hangus jadi arang. Semua habis. Impiannya, usahanya, dan satu-satunya harapan hidup lenyap. Malam itu, ia pulang dengan kaki gemetar dan dada sesak. Tapi ia belum menyerah. Ia masih punya keyakinan, masih percaya bahwa orang baik pasti dilindungi. Pagi harinya, Sari pergi ke rumah kepala desa. Ia ingin melapor, berharap ada keadilan. Ia berdiri di depan rumah Pak Lurah Subroto, mengetuk pintu pelan-pelan. Pak Lurah keluar dengan wajah malas. "Ada apa, Sari?" "Pak, gerobak saya dibakar orang semalam. Saya minta tolong, Pak. Saya cuma pengen jualan lagi. Itu satu-satunya yang saya punya." Pak Lurah menghela napas panjang, lalu melipat tangan di dada. "Begini ya, Sar. Warga sini udah resah. Kamu tahu sendiri, sejak isu boraks itu, banyak yang takut makan bakso. Sekarang gerobakmu kebakaran. Kalau sampai meledak dan melukai orang, saya yang disalahin." "Tapi saya nggak pakai boraks, Pak. Itu semua fitnah." Sari membela diri, suaranya mulai bergetar. Pak Lurah mengangkat tangan. "Saya bukan bilang kamu salah, tapi keadaan udah begini. Kamu sebaiknya istirahat dulu jualan. Jangan sampai kejadian lebih buruk lagi." Sari melongo. "Jadi, saya harus diam aja, Pak? Nggak ada yang mau bantu saya. Gerobak saya dibakar, saya difitnah, saya disuruh berhenti." Pak Lurah menarik napas panjang. "Kamu pulang aja dulu. Nanti kalau suasana udah tenang, baru kita pikirkan lagi." Dengan hati hancur, Sari melangkah keluar dari rumah kepala desa. Ia berjalan kaki pulang tanpa suara. Di jalan, beberapa orang menatapnya dari dalam rumah, tapi tak satu pun yang menyapa. Sesampainya di rumah, ia masuk kamar dan duduk di lantai. Ibunya terbangun dan memanggil pelan. "Gimana, Nak?" Sari tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pelan-pelan tangisnya pecah. Suara isaknya menggema di rumah kecil itu, menyatu dengan derit angin malam yang mengiris hati. Malam itu, Sari tidak tidur. Ia duduk sendirian di belakang rumah, menatap langit gelap. Di tangannya ada sendok kayu kecil, satu-satunya benda yang selamat dari gerobaknya yang terbakar. Ia memejamkan mata, wajah ayahnya muncul dalam ingatan. Waktu dulu, saat mereka masih jualan bareng, sambil tertawa di tengah dingin malam. "Ayah, Sari nggak kuat ya. Semua orang nyalahin Sari." Malam itu jadi malam paling sunyi dalam hidupnya. Tapi juga malam terakhir
Sari benar-benar merasa hidup. Ia tak tahu bahwa luka yang terlalu dalam bisa berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kembali, dan dendam yang tumbuh dari keputusasaan bisa membuat arwah pun enggan pergi. Sudah 3 hari sejak gerobak bakso Sari dibakar. Sejak saat itu, Sari tak pernah lagi keluar rumah. Warga yang lewat depan rumah kayunya hanya melihat jendela tertutup rapat dan suara batuk ibunya sesekali terdengar pelan. Orang-orang mulai menganggap Sari sudah menyerah. Ada yang bilang dia kabur, ada yang bilang dia sakit jiwa. Tapi tak ada satupun yang peduli atau mau memastikan kabarnya. Bu Darmi yang merasa paling berjasa menyingkirkan Sari kembali sibuk di warungnya. Malam-malam mulai ramai lagi. Tapi entah kenapa, hatinya kadang gelisah. Seperti ada yang ngintip dari kejauhan setiap ia berdiri di dapur. Pagi itu, sekitar jam 6, warga digegerkan kabar dari seorang pemancing. Ada yang gantung diri di pohon bambu pinggir sungai. Beberapa orang langsung lari ke arah sungai kecil di belakang desa, dekat rumpun bambu yang biasa jadi tempat main anak-anak. Tapi pagi itu, suasananya mencekam. Kabut masih tebal dan aroma anyir seperti besi karatan terasa kuat di udara. Di sana, Sari tergantung. Tubuhnya menggantung diam, tali tambang melilit lehernya, ujungnya diikat ke batang bambu yang melengkung rendah. Tubuhnya masih mengenakan baju jualan warna biru kusam yang dulu selalu ia pakai saat keliling jualan. Tangannya tergantung lemas, dan di samping kakinya tergantung sendok bakso kayu yang digantung juga dengan tali kecil. Tak ada yang berani mendekat. Semua hanya berdiri dari jauh. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya, ngeri dan takut. Pak RT datang tergesa-gesa, langsung memanggil 2 warga laki-laki untuk bantu menurunkan jasad Sari. Tapi mereka ragu. "Pak, ini auranya nggak enak," bisik salah satu warga. Akhirnya, jasad Sari tetap tergantung selama lebih dari 1 jam sebelum datang petugas dari puskesmas dan aparat kelurahan. Berita kematian Sari menyebar cepat, tapi yang paling terpukul adalah ibunya. Saat diberi kabar, Ibu Sari langsung pingsan di tempat. Tak ada tangisan, hanya tubuh lemas dan mata kosong. Malam harinya, jenazah Sari dimakamkan tanpa banyak warga yang ikut. Tak ada tahlilan, tak ada doa bersama. Hanya Pak RT dan 2 tetangga dekat yang mengantar sampai ke pemakaman. Desa Karangjati seperti pura-pura lupa bahwa Sari pernah hidup di sana, seolah-olah semua ingin cepat melupakan tragedi itu. Tapi malam pertama setelah pemakaman, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Sekitar pukul 9 malam, suara gerobak kayu berderit terdengar dari ujung jalan. Ceklik, ceplat, ceplak. Di rumah Bu Sulastri, salah satu pelanggan lama Sari, tiba-tiba terdengar dentingan mangkuk dari dapur. Ia keluar mengira anaknya sedang jajan, tapi tak ada siapa-siapa. Di luar, suara itu makin jelas. Seperti ada yang mendorong gerobak bakso di jalan kecil depan rumah. "Bakso, bakso malam." Suara pelan tapi terdengar jelas. Padahal Sari sudah mati. Tak ada penjual bakso lain yang keliling malam. Bu Sulastri ketakutan. Ia langsung menutup jendela dan membaca doa dalam hati. Di rumah lainnya, Pak Gimin yang sedang duduk di depan rumah melihat bayangan samar seorang perempuan mendorong gerobak. Tapi saat ia dekati, bayangan itu menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. 2 hari setelah Sari meninggal,
ibunya ikut menyusul. Kata bidan, ibunya meninggal karena gagal nafas. Tapi warga tahu, bukan cuma karena penyakit, hatinya sudah hancur. Rumah kayu mereka pun kosong, tak ada yang berani menempatinya. Warga bilang rumah itu angker. Kadang malam-malam ada suara batuk dari dalam. Kadang suara mangkuk beradu di lantai. Padahal semua pintu terkunci. Bu Darmi yang mendengar kabar itu hanya mendesis pelan. Tapi malam harinya, ia tak bisa tidur. Tepat pukul 2 malam, ia dengar suara mangkuk diketuk dari arah depan warung. Ting! Ting! Seperti suara orang minta dilayani. Bu Darmi intip dari balik tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi aroma kuah bakso menyengat masuk lewat celah pintu. Aroma yang familiar, tapi kali ini lebih amis dan dingin. Ia tutup tirai cepat-cepat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Astagfirullahaladzim, ini cuma pikiran buruk, bisiknya sambil merapatkan selimut. Tapi jauh di luar sana, di jalan kecil yang gelap, suara roda gerobak kembali terdengar. Ceklik, ceplek, ceplak. Suara yang dulunya dinanti, kini berubah jadi mimpi buruk. Besok paginya, seorang anak kecil tetangga Bu Darmi bercerita aneh. Tadi malam, aku lihat Mbak Sari lewat bawa gerobak, Bu. Dia senyum ke aku. Ibunya langsung menampar pelan mulut anaknya. Jangan ngomong sembarangan. Tapi anak itu yakin. Bahkan ia bilang Sari sempat manggil. Ayo, beli bakso. Ini masih hangat. Berita itu bikin warga makin resah. Beberapa orang bahkan mulai percaya bahwa arwah Sari belum tenang, bahwa dendamnya masih mengendap di jalan-jalan gelap desa. Dan suara gerobak itu makin sering terdengar. Selalu muncul di malam Jumat, selalu berhenti di depan rumah-rumah orang yang pernah memfitnah atau membiarkan Sari dihancurkan tanpa alasan. Suara yang sama, langkah gerobak yang sama. Tapi tak ada lagi yang berani keluar melihat. Hari-hari berlalu sejak kematian Sari. Tapi suasana desa Karangjati bukannya tenang, justru makin aneh. Warga yang tadinya merasa lega setelah Sari dikubur dan rumahnya dikosongkan, kini mulai dihantui rasa tak nyaman. Mulainya dari hal kecil. Bau kaldu bakso yang tiba-tiba muncul malam-malam padahal tak ada satupun yang jualan. Bau itu kuat, gurih, seperti baru dituang dari panci mendidih. Tapi begitu dicek luar rumah, kosong. Jalanan sepi, gerobak tak ada, dan angin malam bertiup dingin. Bu, tadi malam baunya nyampe ke ruang tamu loh. Aku sampai ngiler, kata Jono, anak Bu Warsi. Ngaco kamu, udah tidur aja, jangan ngomong aneh-aneh, semprot ibunya. Tapi ternyata bukan cuma Jono. Beberapa rumah lain juga merasakan hal serupa. Di RT 03, satu keluarga terbangun karena mengira ada penjual bakso lewat jam 2 malam. Tapi pas keluar, hanya ada jejak roda kecil seperti bekas gerobak dan setetes kuah keruh di tanah. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Di pos ronda dekat balai desa, sekelompok pemuda jaga malam. Ada 4 orang, Gito, Heri, Anto, dan Wahyu. Mereka ngobrol sambil ngopi, sesekali main kartu. Sekitar jam 1:30 pagi, angin mendadak kencang. Gito yang duduk paling dekat pintu pos mencium bau yang sangat dikenalnya. Kalian nyium bau bakso nggak? Tanyanya sambil mengendus. Heri mengangguk. Iya, baunya kayak kuah panas, beneran, enak banget. Tiba-tiba lampu di pos redup.
Lalu Wahyu mendadak kejang. Badannya kaku, matanya mendelik, dan mulutnya bergetar. Sari, itu bukan boraks. Bukan. Suara Wahyu berubah berat, bukan seperti suaranya sendiri. Tangannya menggaruk lantai seperti orang menggali tanah. Anto langsung lari panggil warga. Gito dan Heri panik, tak tahu harus bagaimana. Wahyu mendadak bangun, menatap mereka dengan mata merah. Dia belum tenang, dia dibakar hidup-hidup, teriaknya keras. Lalu tubuhnya ambruk, pingsan. Warga yang berdatangan langsung nyuruh orang tua kampung manggil Pak Modin, tokoh agama yang biasa menangani kejadian aneh. Setelah Wahyu siuman, ia mengaku tak ingat apa-apa. Sejak kejadian itu, warga makin yakin kalau arwah Sari masih bergentayangan. Di sisi lain, warung Bu Darmi justru mulai sepi lagi, bukan karena bakso Sari, tapi karena hal yang lebih mengerikan. Beberapa pelanggan tetap Bu Darmi yang biasa makan tiap malam mulai jatuh sakit. Awalnya cuma mual, lalu jadi muntah-muntah. Lalu yang paling parah, Darminah, ibu 2 anak, muntah darah di tengah malam dan meninggal di rumahnya. Katanya sih habis makan bakso di warung pertigaan, bisik warga. Satu lagi, Pak Sukar, sopir truk, juga ditemukan pingsan di kamar mandi. Mulutnya penuh lendir dan muntahan bau amis. Sama, habis makan bakso dari warung yang sama. Bu Darmi mulai panik. Mas Urip, ini kenapa sih? Masa iya bakso kita bikin orang keracunan? Tanyanya ketakutan. Pak Surip menggeleng. Bumbunya sama, dagingnya juga beli di tempat biasa. Tapi kalau orang udah kena karma ya siapa tahu. Apaan sih mas? Kamu nyalahin aku? Semprot Bu Darmi. Tanya dirimu sendiri. Kamu ngapain aja ke Sari dulu? Bu Darmi langsung diam. Wajahnya pucat. Malamnya Bu Darmi tak bisa tidur. Ia mendengar suara mangkok diketuk lagi. Ting, ting, ting. Ia intip ke ruang makan. Mangkok di atas meja bergeser sendiri. Kuah di dalamnya tiba-tiba muncul, menggelegak seperti sedang dipanaskan. Dari balik dapur, suara perempuan terdengar pelan. Bu, baksonya enak kan? Bu Darmi teriak sekencang-kencangnya. Ia lari ke kamar, menutup pintu dan membaca doa keras-keras. Tapi dari balik pintu, suara itu masih terdengar. Saya nggak pernah pakai boraks, Bu. Kenapa Ibu bohongin orang-orang? Esok harinya, Bu Darmi coba tetap jualan, tapi tak ada satupun pelanggan yang datang. Beberapa orang yang lewat hanya melirik, lalu cepat-cepat jalan lagi. Anak-anak yang dulu suka jajan, sekarang menyeberang jalan biar tak lewat depan warung. Dalam waktu seminggu, 4 pelanggan setia Bu Darmi jatuh sakit. 3 diantaranya meninggal. Semua dengan gejala sama. Muntah parah, pusing, dan terakhir darah keluar dari mulut. Bu Darmi nyaris gila. Ia datangi dukun langganannya, Mbah Wiryo, yang tinggal di pinggir sawah. Tolong saya, Mbah. Ini pasti arwah Sari. Dia belum pergi, teriaknya. Mbah Wiryo hanya diam lama, lalu berkata pelan. Yang kamu buat bukan sekedar fitnah, Bu. Kamu hancurkan hidup anak yatim yang jujur. Dan dia mati dalam keadaan tidak ikhlas. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Bu Darmi putus asa. Berhenti jualan, minta maaf, dan siap-siap bayar mahal. Maksudnya? Mbah Wiryo menatapnya dengan tatapan tajam. Arwah dendam tak bisa dibayar pakai uang. Malamnya, Bu Darmi tak berani tidur. Ia mendengar suara gerobak didorong di depan rumah. Ceklik, ceplek, ceplek. Aroma kuah kaldu memenuhi udara. Tapi kali ini bukan gurih, melainkan amis dan basi. Campuran bau anyir darah dan tulang rebus yang busuk. Dari balik jendela,
bayangan perempuan berdiri diam. Bayangan rambut panjang menutupi wajah. Tangan kirinya membawa sendok kayu gosong. Tangan kanannya memegang mangkok berisi bakso merah gelap. Bu Darmi hanya bisa menjerit sebelum semuanya jadi gelap. Warung Bu Darmi sudah 2 malam berturut-turut tak buka. Warga mulai heran, karena biasanya ia buka terus walau hujan, badai, atau sepi pembeli. Tapi setelah kabar soal pelanggan yang muntah darah dan suara-suara aneh yang sering terdengar dari warungnya, tak banyak yang peduli. Warung itu sekarang lebih sering terlihat gelap. Pintu depan tertutup dan jendela yang biasanya terbuka kini selalu ditutup rapat. Bu Darmi sendiri seperti orang linglung. Tubuhnya lemas, rambutnya acak-acakan, dan matanya sayu karena kurang tidur. Ia sering melamun, duduk lama di pojokan rumah tanpa bicara. Kadang tiba-tiba berdiri dan mengintip dari balik tirai seperti sedang diawasi sesuatu. Pak Surip, suaminya, sudah pasrah. Tiap kali mencoba mengajak istrinya bicara, Bu Darmi hanya menggereng dan berkata, "Dia belum pergi, dia belum puas." Malam itu sekitar pukul 9, Bu Darmi memberanikan diri kembali ke warungnya. Ia ingin membersihkan dapur atau sekadar memastikan semuanya masih utuh. Tapi entah kenapa, hatinya merasa berat. Langkah kakinya gemetar waktu membuka pintu depan yang lama tak dibuka. Saat pintu terbuka, bau amis langsung menyergap hidungnya. Ia menutup mulut dan hidung, lalu masuk perlahan. Suasana warung sunyi, hanya bunyi kipas angin rusak yang berderit pelan dari dapur. Tapi yang membuatnya berhenti mendadak adalah pemandangan di atas meja depan warung. Ada 1 mangkuk bakso. Isinya 5 butir bakso besar. Tapi kuahnya berwarna merah darah. Uapnya masih mengepul seperti baru saja dituang. Di pinggir mangkuk ada sendok kayu gosong, mirip sekali dengan milik Sari yang dulu selalu ia bawa saat jualan. Bu Darmi langsung mundur 2 langkah. Tubuhnya lemes. Siapa yang taruh ini di sini? Bisiknya. Ia memandang ke arah dapur dan saat itulah suara itu muncul. Tangisan perempuan. Pelan tapi memilukan. Seperti suara orang yang kecewa dan dipaksa menyerah. Tangisan itu semakin jelas. Bu Darmi mencoba mendekat tapi tiba-tiba lampu warung mati. Dan dari arah dapur, suara langkah kaki tanpa alas terdengar. Suara pelan, namun berat. Seperti menyeret beban dari kegelapan. "Maaf, saya nggak bohongin siapa-siapa," gumam Bu Darmi sambil menangis. Langkah kaki itu berhenti. Kemudian suara Sari terdengar, pelan tapi jelas. "Ibu tahu siapa yang pertama kali sebar kabar soal boraks?" Bu Darmi jurit kencang-kencangnya dan langsung lari keluar warung. Ia tak peduli lagi pintu tertutup atau perabotan berantakan. Yang penting keluar, yang penting selamat. Keesokan paginya Pak Surip menemukan istrinya duduk di depan pintu rumah sambil memeluk lutut, masih mengenakan daster semalam. Matanya merah dan tubuhnya menggigil. "Aku lihat dia, Mas. Aku lihat sendiri," katanya pelan. Pak Surip mencoba menenangkan tapi Bu Darmi hanya mengulang 1 kalimat. "Dia datang dari dapur. Dia bawa sendok bakso." Malam itu Bu Darmi memutuskan pergi ke rumah Mbah Wiryo, dukun tua yang biasa ia datangi kalau ada urusan gaib. Ini bukan pertama kali ia minta bantuan, tapi kali ini beda. Bukan untuk santet pesaing, bukan untuk pelaris, tapi untuk minta ampunan. "Bantu saya, Mbah. Saya dihantui. Saya nggak bisa tidur. Saya dengar suara gerobak tiap malam. Bahkan saya lihat mangkuk berdarah di warung saya." Ceritanya terbata-bata. Mbah Wiryo yang biasanya tenang malam itu malah ikut pucat. Ia berdiri, menutup pintu dan jendela, lalu menatap Bu Darmi dengan wajah serius. "Saya tahu arwah itu, Bu. Saya udah mimpi 2 malam. Dia bukan arwah biasa." "Maksudnya?" tanya Bu Darmi ketakutan. "Dia meninggal dengan dendam yang tak selesai. Jiwanya nggak tenang karena dihancurkan waktu hidup. Fitnah, rasa malu, kehilangan, semua dia bawa sampai mati." Bu Darmi menunduk, tangisnya pecah. "Saya yang mulai, Mbah. Saya cuma iri. Waktu itu warung saya sepi. Dan saya pikir kalau dia berhenti jualan, pelanggan balik ke saya. Saya nggak tahu bakal sampai begini." Mbah Wiryo menggeleng. "Sekarang bukan soal ngaku salah atau minta maaf.
Arwah dendam itu butuh penyelesaian, dan sayangnya dia udah terlalu dalam masuk ke dunia sini. Dia nggak cuma mau didengar, dia mau balas. Sepulang dari rumah dukun, Bu Darmi makin kacau. Malam-malam ia sering berjalan di halaman sendiri sambil menggumam, "Maaf ya Sar, Bu salah, Bu salah." Kadang ia menangis sendiri sambil membawa sendok di tangan seolah sedang mengaduk kuah di mangkuk yang tak ada. Pak Surip mulai khawatir, tapi semua warga juga takut mendekat. Banyak yang bilang arwah Sari benar-benar gentayangan. Ia muncul di mimpi banyak orang. Ada yang bilang ia berdiri di pinggir sumur sambil bawa mangkok. Ada yang cerita dia duduk di warung kosong, senyum sambil mengaduk kuah merah. Warung Bu Darmi pun akhirnya ditinggalkan total. Orang-orang lewat depan warung dengan kepala tertunduk, anak-anak dilarang bermain dekat sana, terutama malam Jumat. Bau amis itu makin sering muncul, dan tiap malam suara perempuan menangis dari arah dapur warung masih terdengar. Tapi tak ada yang berani mendekat. Dan mangkok berdarah itu masih ada. Tak pernah hilang. Selalu muncul di meja depan warung. Tak peduli sudah dibuang berapa kali. Seolah-olah seseorang masih menunggu pelanggan berikutnya. Desa Karangjati tak lagi sama. Sejak malam-malam penuh bau amis dan suara tangis perempuan itu datang, warga makin waspada. Tapi semuanya berubah jadi takut betulan setelah kejadian pertama menimpa Pak Idi, preman kampung yang dulu sering nongkrong di pos ronda. Pagi itu, Pak Idi ditemukan tewas di gubuknya, tubuh kaku dalam posisi tengkurap. Yang bikin semua orang ngeri, mulutnya penuh bakso busuk. Kuahnya mengalir keluar. Baunya menyengat. Di dekat tubuhnya, ada sendok kayu gosong tertancap ke dalam bakso di mangkuk pecah. Pak RT dan warga yang datang ke lokasi langsung mundur perlahan. Tak ada yang berani menyentuh jenazah Pak Idi. Apalagi, beberapa orang tahu, dialah yang dulu disuruh Bu Darmi untuk pura-pura muntah setelah makan bakso Sari. Itu pasti balasan, bisik warga. Tapi belum habis kepanikan soal Pak Idi, 3 hari kemudian, giliran Sriatun, tetangga yang dulu suka nyebar gosip soal boraks dari mulut ke mulut. Ia ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Kedua matanya hilang, dan ada lidi-lidi kecil menancap dari lubang matanya sampai ke tengkuk. Mulutnya masih terbuka, seperti sedang menjerit. Orang-orang makin yakin, semua yang ikut menghancurkan hidup Sari sedang dipanggil satu-satu. Sejak itu warga mulai menjauhi Bu Darmi. Warungnya sudah lama tak buka. Tapi kini banyak yang tak berani lewat depannya. Bahkan untuk sekedar menoleh pun ogah. "Itu biang keroknya, dia yang mulai semua ini," kata Pak Naryo, tukang tambal ban yang dulu sering beli di Sari. "Udah lama warung itu disumpahin orang. Katanya kalau masih nekat jualan, bisa mati berdiri," timpal seorang ibu. Bu Darmi sendiri tak pernah lagi keluar rumah sejak kabar kematian Sriatun. Rambutnya kusut, matanya cekung dan tubuhnya makin kurus. Ia hanya duduk di pojokan kamar sambil menggenggam rosario dan sendok kayu yang sudah retak. Entah milik siapa. Pak Surip yang makin tak tahan dengan kondisi istrinya mencoba mengajak pindah. Tapi Bu Darmi menolak. "Kalau aku pindah, dia bakal nyusul," katanya gemetar. "Kalau kamu tetap di sini, kamu juga bakal habis, Dar," desak Pak Surip. Tapi istrinya hanya menatap kosong dan menangis. Malam Jumat Kliwon datang lagi. Hujan rintik-rintik turun sejak maghrib. Suasana desa lengang. Warga menutup pintu lebih awal, menggulung tirai, dan menyalakan lampu di setiap sudut rumah. Semua berharap malam itu cepat berlalu. Tapi, tepat jam 12 malam, suara gerobak bakso kembali terdengar. Ceklik, ceklik, ceklik. Suara roda kayu itu pelan tapi konsisten, seperti berputar tanpa beban. Dan kemudian, suara perempuan pelan terdengar. "Bakso, bakso malam, hangat, gurih." Warga yang mendengar hanya bisa menahan nafas. Tak ada yang berani intip dari jendela, apalagi keluar rumah. Suara itu berhenti di depan rumah salah satu warga, Bu Sarti. Perempuan yang dulu diam-diam memotret bakso Sari, lalu menyebarkannya ke grup ibu-ibu desa dengan caption, "Mungkin ini yang bikin enak, boraks plus penglaris."
Beberapa menit kemudian, rumah Bu Sarti gelap total dan suara jeritan pecah memecah malam. "Ag! Tolong! Tolong!" Warga hanya bisa mendengar dari dalam rumah. Tak ada satupun yang berani keluar rumah. Besok paginya, Bu Sarti ditemukan duduk di dapur dengan mata melotot dan mulutnya membusuk. Di pangkuannya ada mangkok bakso yang sudah penuh belatung. Tak ada luka, tapi tubuhnya kaku seperti membatu karena ketakutan. Kematian demi kematian terjadi dengan pola yang sama. Aneh, mencekam, dan selalu ada kaitannya dengan bakso atau alat-alat jualan milik Sari. Ada yang ditemukan dengan gumpalan daging busuk di perutnya. Ada yang telinganya berdarah karena mendengar suara mangkok terlalu dekat. Bahkan ada yang ditemukan mati di dekat rumah Sari dengan tangan seperti memegang gerobak yang tak ada. Warga makin takut. Bahkan nama Sari tak lagi disebut. Mereka hanya menyebutnya yang itu atau dia yang dulu jualan malam. Pak RT sampai pasang pengumuman di masjid, dilarang keluar malam Jumat Kliwon khususnya jam 12 sampai subuh. Jika mendengar suara jualan bakso, harap diam dan jangan menyahut. Semua orang patuh. Tapi suara itu makin sering terdengar. Kadang berhenti di depan rumah kosong. Kadang terdengar dari arah pemakaman. Kadang dari dapur sendiri. Bu Darmi makin hari makin tak waras. Ia sering bicara sendiri, tertawa, lalu tiba-tiba menangis. Ia berkata suara Sari datang tiap malam. Duduk di depan kasur, bawa mangkuk dan bilang, "Bu, cobain satu lagi ya. Sekarang resepnya udah beda." Pak Surip akhirnya pergi dari rumah. Ia tak tahan lagi tinggal bersama istri yang katanya melihat arwah dan mencium bau kuah tiap malam. Sejak itu, Bu Darmi tinggal sendirian. Dan suara itu kini bukan cuma di malam Jumat Kliwon, tapi setiap malam. Ceklik, ceklik, bakso, ting-ting. Sampai suatu hari, Bu Darmi tak lagi terlihat. Rumahnya terkunci dari dalam, tapi ada bau amis menyengat dari jendela. Warga akhirnya mendobrak pintu. Di dalam, mereka menemukan pemandangan paling mengerikan. Di tengah ruang tamu, ada gerobak bakso hangus. Di belakangnya tubuh Bu Darmi tergantung di langit-langit mengenakan baju seperti milik Sari. Di bawah kakinya ada mangkok bakso berisi bakso merah. Dan tulisan di lantai dari sambal. Akhirnya, semua rasa harus dibayar. Warga membeku. Beberapa langsung muntah. Ada yang pingsan. Sejak saat itu warung Bu Darmi dibiarkan kosong. Tak ada yang berani sentuh. Gerobaknya entah dari mana, tiba-tiba muncul di rumah Bu Darmi. Dan tulisan dari sambal itu tidak bisa dibersihkan meskipun sudah disiram berkali-kali. Warung itu sekarang disebut Warung Darah. Dan tiap malam Jumat Kliwon, suara mangkok diketuk masih terdengar dari dalam. Kadang bau kaldu muncul tiba-tiba. Kadang senok kayu jatuh sendiri dari rak dapur warga. Tapi tak ada yang berani menengok ke belakang. Karena mereka tahu, belum semua yang terlibat mati. Dan arwah itu masih mencari siapa yang tersisa. Pagi itu, langit desa Karangjati mendung sejak subuh. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menggigit. Warga masih membicarakan kejadian malam sebelumnya. Bunyi mangkuk diketuk, suara gerobak, dan tangisan perempuan dari arah warung Bu Darmi. Namun tidak ada yang menyangka kalau pagi itu akan jadi puncak dari semua teror yang selama ini menghantui desa. Sekitar jam 6, seorang pemancing bernama Tarno yang biasa lewat jalan pinggir sungai memekik histeris. "Woi, ada orang gantung diri lagi!" Warga berdatangan meski dengan rasa takut yang luar biasa. Dan saat mereka sampai di sana, semua benar-benar terdiam. Bu Darmi gantung di pohon bambu yang sama, tempat Sari dulu ditemukan bunuh diri. Tubuhnya menggantung diam, das terlusuhnya tertiup angin pelan. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Mulut Bu Darmi tersenyum. Senyum lebar seolah-olah puas. Tangannya menggenggam erat mangkuk bakso putih polos. Di dalamnya ada kuah merah kental yang menetes ke tanah. Isinya cuma satu bakso besar. Di batang pohon bambu, seseorang melihat ukiran samar.
Semua rasa sudah dibayar. Pak RT langsung menyuruh warga mundur dan melapor ke polisi desa. Tapi tak ada yang berani mendekat. Bahkan aparat yang datang pun menunggu lama sebelum menurunkan jasad Bu Darmi. Setelah mayatnya diturunkan dan dibawa ke puskesmas, warga hanya berbisik pelan. Tak ada yang menangis, tak ada yang mendoakan. Semua tahu kematian Bu Darmi bukan karena bunuh diri biasa. Itu penutupan dan itu peringatan. Warung Bu Darmi dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuh, apalagi menempati. Orang yang lewat pun memilih menyeberang jalan atau memutar lewat gang belakang. Beberapa anak remaja iseng mencoba masuk waktu siang hari, tapi mereka keluar sambil menangis dan muntah-muntah. Mereka bilang di dapur warung masih ada mangkuk bakso berisi kuah yang tak pernah basi, dan di tembok belakang ada bayangan perempuan yang berdiri menatap dari sudut ruangan. Sejak itu, warga benar-benar sepakat warung itu dibiarkan mati. Tapi walau warungnya kosong, suara itu masih ada. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah gang depan warung, terdengar suara gerobak yang berjalan pelan. Ceklik, ceplek, ceplek. Lalu disusul suara perempuan memanggil pelan. Bakso, bakso malam, hangat, enak. Semua orang tahu, tak ada satupun penjual bakso malam di desa sejak Sari meninggal. Tapi suara itu tak pernah absen. Kadang lewat saja, kadang berhenti di depan rumah tertentu. Kadang terdengar suara mangkuk diketuk. Ting, ting, ting. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga menemukan mangkuk kosong di meja ruang tamu keesokan paginya, padahal mereka tak pernah buka pintu malam-malam. Pernah suatu hari, seorang warga nekat menengok keluar saat suara gerobak lewat. Ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, mendorong gerobak kayu gosong. Di atasnya ada termos kuah tua, panci bakso penuh asap, dan mangkuk yang mengeluarkan uap merah. Ia berhenti, menoleh perlahan, lalu berkata, "Mau coba, Pak? Malam ini gratis." Pria itu langsung jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya lemas, muntah berhari-hari, dan saat diperiksa tak ditemukan penyakit apapun. Ia hanya berbisik terus-menerus di kasurnya. "Saya lihat dia nggak punya mata." Rumah kosong Bu Darmi kini seperti kuburan. Dindingnya berjamur, pintunya berderit sendiri tiap malam, dan di dalamnya sering terdengar suara perempuan bicara sendiri. Kadang warga mendengar, "Bu, ini resep ayah, jangan ditukar sama boraks ya." Atau, "Bakso harus dari hati yang ikhlas, bukan dari dendam." Tak ada yang tahu apakah arwah Sari atau hanya bayangan dari dosa-dosa masa lalu. Tapi satu hal pasti, desa itu tak akan pernah lupa pada apa yang mereka lakukan. Mereka membiarkan fitnah menghancurkan gadis yang hanya ingin hidup sederhana dan jujur. Mereka diam saat ketidakadilan terjadi, dan kini mereka harus hidup dalam bayang-bayang suara gerobak yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa tokoh agama dan paranormal sudah pernah didatangkan. Ada yang bilang arwah Sari sudah menetap di situ. Ia tak akan pergi, karena jiwanya tak pernah dimakamkan dengan tenang. Tubuhnya boleh dikubur, tapi hatinya masih berkeliaran mencari keadilan. Kini, tiap malam Jumat Kliwon, warga hanya bisa menunduk dan berdoa. Jangan sampai suara itu berhenti di depan rumah mereka. Jangan sampai terdengar ketukan mangkuk. Karena kalau sudah begitu, malam itu mungkin jadi malam terakhir. Dan di antara semua itu, kadang-kadang ada anak kecil yang masih polos bertanya, "Bu, bener ya, dulu di desa ini ada penjual bakso yang baik banget?" Ibunya hanya bisa mengangguk. Tapi saat si anak nanya lagi, "Bu, sekarang kemana orangnya, Bu?" Sang ibu langsung menjawab pelan, "Dia masih keliling, Nak. Cuma bukan buat jualan lagi."